Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marhamatunisa dari Program Studi Pendidikan Ekonomi semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Micro Teaching. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul ajar saya dengan mata pelajaran ekonomi dengan subjudul manfaat dan dampak kebijakan ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan isi dari modul saya. Yang pertama itu ada informasi umum modul. Nama penyusun saya sendiri Marhamatunisa, mata pelajaran ekonomi, jenjang sekolah SMA, kelas 11 atau fase F, tahun penyusunan 2023-2024, jumlah pertemuan, 1 pertemuan, alokasi waktu 15 menit. Dengan subjudul manfaat dan dampak kebijakan ekonomi. Kompetensi awal yaitu peserta didik mampu memahami apa saja manfaat dan dampak kebijakan ekonomi. Yang selanjutnya itu ada profil Pancasila. Yang pertama itu ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Selanjutnya berkebinekaan global, bernalar kritis, kreatif, mandiri, dan bergotong royong. Yang selanjutnya ada sarana dan prasarana yang saya gunakan, yaitu sarana adalah laptop, jaringan internet. Media yang saya gunakan ada artikel, LKPD, lembar asesmen, media pembelajaran seperti PPT. Dan di sini saya menggunakan media ICT yaitu Kahoot sebagai media untuk kuisnya. Yang selanjutnya itu target peserta didik reguler. Model pembelajaran yang saya gunakan yaitu model pembelajaran Discover Learning, pendekatan saintifik, dan metode diskusi tanya jawab. Selanjutnya ada kompetensi inti. Yang pertama itu ada capaian pembelajaran. Di dalamnya ada pemahaman konsep, pemahaman keterampilan. Yang selanjutnya itu ada tujuan pembelajaran. Peserta didik itu mampu mendeskripsikan manfaat kebijakan ekonomi. Yang kedua, peserta didik mampu mendeskripsikan dampak dari kebijakan ekonomi. Yang selanjutnya itu ada pengetahuan atau keterampilan prasyarat, yaitu peserta didik memberikan gagasan yang beragam untuk mendeskripsikan pikiran atau perasaannya, menilai gagasan, serta memikirkan segala resiko dengan mempertimbangkan banyak perspektif seperti etika dan nilai kemanusiaan. Ketika gagasannya direalisasikan dengan mempelajari tentang manfaat dan dampak kebijakan ekonomi. Yang selanjutnya itu ada pemahaman bermakna. Yang pertama itu peserta didik dapat mendeskripsikan manfaat dan dampak kebijakan ekonomi. Yang selanjutnya itu peserta didik dapat mengidentifikasi perbedaan serta contoh manfaat dan dampak dari penerapan kebijakan ekonomi. Selanjutnya ada pertanyaan pemantik. Di sini saya memberikan 2 pertanyaan pemantik. Yang pertama itu ada apa manfaat dari program bantuan BLT bagi masyarakat Indonesia, dan yang kedua itu bagaimana kebijakan moneter di Indonesia mempengaruhi lapangan pekerjaan. Yang selanjutnya ada kegiatan pendahuluan selama 3 menit. Yang pertama itu ada guru dan peserta didik melakukan pembukaan dengan mengucapkan salam dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk memulai kegiatan pembelajaran. Yang selanjutnya itu guru menyiapkan kondisi fisik dan psikis peserta didik. Yang ketiga, guru memeriksa kehadiran peserta didik sebagai bentuk sikap disiplin. Yang keempat, peserta didik menjawab pertanyaan pemantik yang guru berikan. Yang kelima, guru memberikan soal diagnosis dalam bentuk Google Form tentang manfaat dan dampak kebijakan ekonomi. Yang selanjutnya itu ada kegiatan inti selama 9 menit. Pemberian rangsangan materi. Guru menjelaskan materi pembelajaran dengan menggunakan PPT dengan metode ceramah. Yang selanjutnya menanya. Guru mengajukan pertanyaan tentang apa saja manfaat dari dampak kebijakan ekonomi. Selanjutnya itu mengumpulkan data atau informasi.
Peserta didik mengumpulkan data atau informasi tentang manfaat dan dampak penerapan kebijakan ekonomi dan mengerjakan pada LKPD yang sudah disediakan oleh guru. Yang selanjutnya itu mengasosiasi. Peserta didik menganalisis dan menyimpulkan informasi mengenai manfaat dan dampak penerapan kebijakan ekonomi melalui diskusi yang dilakukan secara berkelompok. Yang selanjutnya itu ada mengkomunikasikan. Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi dan tukar pendapat dengan anggota kelompoknya di depan kelas dan berbagi kepada semua peserta didik. Kelompok yang lainnya bisa menanggapi. Setiap kelompok membuat laporan diskusi yang berisi pertanyaan dan jawaban yang dapat dari masing-masing kelompok. Selanjutnya, guru memberikan penguatan kepada setiap peserta didik yang berpendapat. Selanjutnya itu ada kegiatan penutup selama 3 menit. Jadi pada akhir kegiatan peserta didik akan melakukan refleksi dan apresiasi diri serta menyimpulkan hal-hal yang telah dipelajari tentang manfaat dan dampak kebijakan ekonomi. Yang selanjutnya, guru memberikan evaluasi berupa kuis menggunakan website Kahoot It kepada peserta didik untuk melihat sejauh mana pemahaman peserta didik terhadap materi yang telah disampaikan oleh guru. Yang selanjutnya, peserta didik diberikan tugas kelompok untuk membuat laporan hasil analisis tentang salah satu contoh dampak kebijakan ekonomi di Indonesia. Jadi sumbernya itu dapat dicari di internet maupun di buku cetak. Tugas ini diberikan untuk minggu depan. Selanjutnya, guru memberikan kesimpulan. Guru menutup pembelajaran dengan motivasi dan berdoa. Yang selanjutnya itu ada asesmen. Jadi di sini asesmen diagnosisnya yaitu Google tugas tertulis atau mengujakan tugas dengan Google Form yang telah disediakan. Selanjutnya itu asesmen formatif atau penilaian selama pembelajaran. Jadi sikap atau observasi penilaian selama proses pembelajaran dan diskusi. Keterampilan penilaian dari hasil diskusi LKPD dan hasil presentasi. Yang selanjutnya itu adalah pengetahuan yaitu kuis dalam bentuk pilihan ganda. Yang selanjutnya itu ada asesmen sumatif. Jadi asesmen sumatif itu setelah pembelajaran, yaitu peserta didik diberikan tugas untuk membuat laporan analisis. Cukup sekian pemaparan modul ajar yang telah saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.